Sepakat ya. Hari ini kita membahas mengenai apa ya? hmm, Struktur penulisan tesis ya. Oke, kita lanjutkan ya. Struktur penulisan tesis ini RPS-nya. Kita membahas struktur tesis di minggu yang ini ya, ke bawah ya. Kita ke balik ya. Kita bahas tesis dulu, baru ke apa namanya? Baru ke academic writing. Jadi kalau menulis tesis itu ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, kemudian di sini ada apa? Judul, halaman pengesahan, abstrak, riwayat hidup. Kalau di Unpad nggak ada, nggak 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 menjadi wajib riwayat hidup. Eh, Kata pengantar juga nanti kalau sudah mulai bab 4 dan seterusnya. Kemudian kita lihat kalau dalam isinya, di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Ya, apa bedanya masing-masing itu? Dari masing-masing yang hal tersebut, apa sih sebetulnya bedanya? Kalau di apa pendahuluan biasanya kita apa namanya membahas mengenai fenomena ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas kemarin bahwa biasanya kalau sudah kerja tuh fenomenanya banyak, full fenomena lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya fenomenanya banyak, kadang-kadang kita punya kesulitan untuk me- menentukan apa apa yang menjadi ini kita ya, apa yang menjadi eh, concern kita di situ. Sebentar ya, saya tutup dulu. Saya mau share ini dulu sebentar. Izin waktu, saya mau share. Nah, pertanyaannya kemarin menyambung yang minggu lalu. Bapak Ibu udah punya tema atau belum? Dan kalau ada temanya, kira-kira potensi kesulitannya ada di mana gitu ya? Potensi kesulitan dari temanya itu ada di mana? Oke, kalau misalnya ini, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ketik di sini pendahuluan, isinya apa saja? Fenomena, kemudian teori, kemudian penelitian terdahulu. Gitu ya. Nah, fenomena itu apa sih yang bisa kita gali dari fenomena? Bisa deduktif, bisa induktif. Bisa kita munculkan dari teori dulu, kemudian kita temukan bukti lapangannya, atau bisa lapangan dulu, kemudian nanti menciptakan teorinya. Gitu ya. Nah, dari sini, eh, kalau misalnya teori, dari mana teorinya? Teori itu dibagi menjadi grand teori, kemudian diturunkan menjadi middle teori, kemudian yang paling penting di sini adalah applied theory. Oke, kemudian penelitian terdahulu berapa jumlahnya atau berapa banyaknya? Ini semaksimal mungkin ya.
Semaksimal mungkin. Artinya semaksimal mungkin tuh nggak dibatasin cukup 5 aja misalnya gitu. Enggak ya. Jadi di sini kita bisa telusuri dari jurnal di seluruh dunia, kira-kira yang cocok sama kita tuh ada di mana gitu ya. Nah, itu di pendahuluan. Kemudian dari situ kita apa ya? Kita eh, mengulik fenomena ini dari mana ya? Munculnya dari tempat kerja misalnya, atau kejadian di lapangan, atau bisa jadi tren dan lain-lain gitu ya. Jadi masing-masing dari fenomena itu nanti eh, mendorong kita untuk mulai menulis, gitu ya. Dari situ kita bisa mulai menulis. Oke, oke. Nah, tanyaan berikutnya, fenomenanya seperti apa ya? Misalnya, kejadian apa yang kita bisa angkat dari fenomena itu? Misalnya, kejadiannya, apa ya? Apa ya? Misalnya, kita bahasnya tentang ini ya, industri kreatif lah ya. Industri kreatif. Apa yang bisa kita bahas dari industri kreatif? Dia punya 17 subsektor. 17 subsektor apa saja? Fashion, kuliner, desain, kerajinan, dan seterusnya sampai 17. Sampai 17. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa gali fashion apa yang mau kita angkat misalnya. Kalau misalnya fashion kita mau angkat dari sisi bisnis ya, berarti apa variabel fenomena apa yang ada di fashion ini? Kenapa begitu penting harus diangkat fashion? Gitu ya. Kenapa nggak kuliner misalnya gitu ya? Nah, gitu. Nah, dari situ berarti kita sudah mulai menulis, mulai membuat semacam apa ya, grand, grand tulisan kita nanti maunya kemana gitu ya. Oke, kemudian datanya dari mana? Nah, yang paling penting adalah datanya. Apakah tersedia nggak data dari industri kreatif fashion ini? Kalau misalnya tersedia, kita mintanya dari mana? Oke, misalnya mintanya dari dinas apa? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita bisa terapkan 4W 1A. What? What? Misalnya ya, kita mau fashion. Kemudian di mana letak risetnya? Where? Misalnya Kota Bandung. Kemudian kita nanya why. Karena misalnya ini menaikkan PDB-nya, PDRB Kota Bandung menjadi 30%, misalnya ya. Terus serapannya meningkat 40%. Kemudian why, where, when. Kapan risetnya? Ini kita ambil di bulan Februari sampai bulan September 2023. How? How bisa kita terjemahkan dengan variabelnya apa saja.
Variabelnya misalnya X1 apa, X2 apa, ini kalau kuantitatif ya. Kalau enggak, temanya apa saja? Temanya mengenai kebijakan, kebijakan fashion ya, fashion. Nah, mungkin begitu. Jadi dari 4W1H ini kita bisa mencoba membuat semacam panduan untuk menulis di bab satu gitu ya. Oke, kemudian gimana cara nulisnya? Oke, kita udah tahu nih, kita udah milih subsektor fashion untuk kita angkat menjadi tulisan tesis kita. Oke, kita kemudian ini ya, kita kemudian gambarkan bahwa di dalam bab satu biasanya mulai dari yang umum menuju yang khusus. Kalau yang umum misalnya nanti kita bahasnya mengenai eh, fashion, sorry, yang umum kita bahasnya mengenai Kota Bandung, kita bahas tentang Kota Bandung ya. Waduh, teh, naon deh. Oke ya, sih bukannya macet. Umumnya misalnya kita bahas tentang Kota Bandung, kemudian nanti kita bahas lagi tentang menuju ke umum itu ke khusus misalnya berapa pelaku usaha fashion ini, kemudian siapa saja pengguna fashionnya, kemudian kenapa fashionnya itu eh, harus diteliti, kenapa, siapa, dan seterusnya ya. Ya 4W1H lagi, 4W1H. Nah, tapi di sini kita bicara dengan secara lebih global, kenapa kita bahas misalnya berdirinya Badan Ekonomi Kreatif Kota Indonesia. Indonesia ternyata mengarah ke ekonomi kreatif, kemudian dipilihlah fashion sebagai apa namanya? Sebagai unggulan Kota Bandung. Ini contoh ya, contoh gitu. Jadi dari sini kita bisa nanti menyusun bahwa bab satu pendahuluan itu dari yang umum menuju yang khusus. Nah, kemudian kalau sudah, apa yang kita bisa tulis di dalam bab satu itu di pendahuluan, nah, saya hapus dulu ini papan tulis. Ketua kelas harusnya ngapusin papan tulis buat saya ya. Ini ketua kelasnya nggak bisa ngapus. Ini terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat Jelas, Pak. Pak. Terlihat ya? Ya Nggak ini ya. Pak. Oke, misalnya apa yang ada di dalam komposisi latar belakang di bab satu itu, kalau dibikin rata-rata aja lah ya. Misalnya kita punya 4 variabel mengenai ini. Ini misalnya promosi, kualitas, misalnya terhadap penjualan, kemudian serapan tenaga kerja misalnya.
Nah, jadi pengaruh X1, X2 terhadap Y, penjualan, dan implikasinya pada serapan tenaga kerja. Ini juga bisa menghubung ke sini. Nah, kalau udah punya model gini, berarti kita bisa membuat semacam pemilahan dari dari bab satunya. Misalnya ini 25%, ini 25%, 25%, 25%. Nah, jadi dalam bab satu akan tergambar 100% semua variabelnya terbahas gitu ya. 1, 2, 3, 4 misalnya terbahas ini X1, X2, Y sama Z. Nah, berapa Pak tebelnya misalnya? Kalau misalnya harus tebel ya proporsional aja, jadi jangan sampai ada salah satu variabel ini yang melebihi variabel yang lain. Kemudian di mana teorinya? Teori melekat di masing-masing ini ya. Kemudian penelitian terdahulunya gimana? Penelitian terdahulu ini juga nanti akan menjadi bagian dari paparan di latar belakang ini. Gitu. Nah, beberapa tulisan apa beberapa mahasiswa biasanya kalau sudah bisa menggunakan SMS atau post viewer biasanya meletakkan itu di bab satu sebagai penguat dari latar belakangnya. Jadi di situ tergambar kebaruan dari risetnya gitu ya. Jadi misalnya kita petakan antara masing-masing masing-masing bagian gitu ya. Ini contoh aja lah ya. Contoh aja ya. Ini misalnya kita bagi 3 bagian. Ini adalah bagian dari setiap variabelnya yang kita bahas, X1, X2, Y, dan Z misalnya. Kemudian di sini penelitian terdahulu, yaitu misalnya menggunakan SMS atau post viewer. Dan di sini nanti ada semacam apa namanya alasan ya, alasan kenapa kita memilih judul ini atau kebaruan. Sehingga nanti ujungnya adalah judul. Nah, biasanya di ujung dari tulisan kita itu nanti akan ada judul yang menjelaskan semua penjelasan yang ada di sini gitu. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk membahas X1, X2, dan Y dan implikasinya terhadap Z di Kota Bandung, misalnya gitu. Apa itu? Yaitu yang kita bahas di 25% itu tadi. Pembahasan itu bisa kita pedomani dengan 4W1H itu bisa. Promosi apa sih promosi? Promosi fashion apa sih bedanya dengan promosi kuliner dan seterusnya begitu ya. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya menulis latar belakang mungkin bisa digunakan metode ini untuk membuatnya menjadi lebih sistematis dan Bapak Ibu menjadi lebih mantap begitu ya terhadap tulisannya begitu. Ini latar belakang. Mangga, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung, silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin Pak, Iya, siapa ini? Musdalifah Van Globel Pak. Oh ya, Maaf ya saya nggak nyalakan kamera Pak iya. karena agak jelek jaringanku. Oh iya, iya. Ini Pak mau bertanya kan tadi Bapak jelaskan tentang apa fenomena tadi kan. Ada yang Iya, berangkat dari fenomena dulu, ada yang berangkat dari teori dulu, terus kita ke fenomena kan gitu kan. iya. Nah, saya mau ini kan kemarin saya juga sempat tertarik tuh mengkaji tentang
industri kreatif khususnya apa? Tapi saya angkatnya itu kayaknya dari apa namanya teori dulu. Jadi belum lihat fenomenanya dulu gitu loh Pak. Jadi Iya. saya angkat tentang apa sih namanya eh, apa penerapan model pentahelix dalam pengembangan ekonomi kreatif khususnya di Kota Bandung gitu. Nah, Hmm, kalau mengerucut, kalau kan dari tadi kan dari khusus ke umum. Kalau iya. nanti kalau dikerucutkan ke khusus itu berarti bahasnya bisa semua ya sekota Bandung gitu ya? Iya. Atau gimana itu? Kalau khusus ya. Iya. Hmm, karena kan apa penerapan kalau saya baca-baca kemarin di beberapa jurnal penerapan model pentahelix ini ya dari apa Kementerian itu sih ekonomi kreatif itu. Backcraft ya. Ya, Oke. Terus kendalanya apa waktu nulis itu? ya fenomenanya sih Pak, yang khususnya di Kota Fenomenanya belum Bandung ada ya. itu karena iya Pentahelix ya. karena memang kalau Iya. dari teori dulu ke terus cari fenomenanya kan Pak. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Musdalifah. eh ini kalau misalnya ekonomi kreatif ya, kita punya idenya ekonomi kreatif nih. Ekonomi kreatif, kemudian dia kan ada 17 subsektor ya. Iya Pak, Nah, kemudian ekosistemnya itu namanya pentahelix ya. iya iya benar. Pentahelix. Pentahelix itu kan ada A, B, C, Mm-mm. G, M ya. Iya iya, Akademi, akademisi, bisnis. bisnismen. Mm-mm. Ini masyarakat ya, community. Iya Yang ini pemerintah, iya, pernah. yang ini media. Iya iya. Nah, fenomenanya apa? Fenomenanya banyak banget ya, Bu. Kalau di Kota Bandung contohnya ya, Mm-mm. Kota Bandung itu misalnya secara community lebih kuat daripada government. Misalnya ya, C lebih kuat daripada G. Artinya si komunitas atau masyarakat itu ternyata bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah. Nah, itu contoh Oh, fenomena gitu iya ya. iya. Iya iya benar. Nah, kemudian di Bandung itu bisnis itu sama dengan community misalnya. Artinya, Mm-mm. kalau kita bicara bisnis di industri kreatif di Kota Bandung, kita bicara tentang komunitas. Nah, gitu ya. Kita Mm-mm. bicara tentang ada sekelompok bisnis yang bergabung bersama untuk menanggulangi atau memecahkan masalah bisnisnya secara bersama, gitu. Makanya di Kota Mm-mm. Bandung tuh ada yang namanya Bandung Creative City Forum ya, Iya iya BCCF, benar. Bandung Creative City Forum. Nah, ini yang memfasilitasi apakah eh, apa namanya si komunitas ini bisa mengakomodir bisnisnya eh, di Kota Bandung. Keunikan Kota Bandung komunitasnya sangat kuat begitu ya. Jadi Benar benar Pak. anak-anak mudanya saling bekerja sama, saling berkomunitas, punya hobi yang sama, nah, kayak gitu. Itu Mm-mm. keunggulan Kota Mm-mm. Bandung ya. Iya iya benar Itu benar. fenomena ya. Terus yang berikutnya media. Media tuh kadang-kadang tidak terbahas di dalam industri kreatif. Perannya apa sih media? Nah, mungkin bisa disampaikan bahwa peran media itu ternyata masih 10% misalnya gitu ya. Angka 10% dari mana ya? Mungkin kita cari tahu aja kenapa dia 10% gitu. Mm. Nah, kenapa media ini penting? Karena di negara lain media itu adalah corong dari kesuksesan bisnis kreatif. Tanpa Iya adanya benar. media, orang nggak akan tahu ya. Malah mungkin orang nggak tahu bisnis itu ada yang disebut dengan bisnis kreatif gitu ya. Cuma Iya. dengar kata kreatifnya aja yang keren, tapi ternyata ada juga yang apa namanya, yang membuatnya menjadi terinstitusi, terlembagakan gitu. Iya benar benar. Nah gitu Musdalifah, mungkin kurang lebih fenomena banyak ya. Soalnya di Indonesia itu masalah adalah sesuatu yang bisa dicari-cari ya.
masalahnya gitu. Soalnya kan Masalahnya, kalau kemarin juga saya baca-baca ternyata perkembangan ekonomi kreatif khusus di Kota Bandung ini justru lebih pesat gitu loh Pak. Kayak hambatannya itu agak dikit aja gitu oh, dibanding, dibanding apa? di kota-kota lain karena kan Oh, Kota Bandung juga dia termasuk dalam apa kota ekonomi kreatif kan kota 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 paling kreatif. kreatif. Nah, ada Iya. 4 kota kan itu Bandung yang termasuk situ. Ah, empat kota tuh apa aja? Jakarta, kalau Jakarta itu dia di industri film. Kalau Bandung dia di fashion. Jawa Timur batik kalau nggak salah yang Pekalongan itu Pak. Iya. Sama satu saya lupa juga kota apa itu ya Pak. Kalongan Jawa Tengah ya. Iya Jawa Tengah. Ha. Kalongan, Batik, Ha-ha. Kalau Ambon kali. Jakarta, aduh apa ya? Bukan. Saya Ambon kota musik bukan. kayaknya deh Pak ada 4 Iya. soalnya kemarin saya baca itu 4 kota. Iya, iya. Ya kurang lebih begitu ya. Iya Pak. Nah, itu juga bisa diangkat sebagai fenomena gitu ya. Nah, kalau kita Hmm. bicara tentang kebijakan ya, kebijakan tentang ini juga bisa kita angkat. Apa penyebabnya, kenapa tidak maju, kenapa mundur dan sebagainya gitu ya. Oh iya Pak. Ya, Terima oke, kasih Pak. mudah-mudahan ya. Ya, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Izin saya, Pak, Iya, mangga, mangga. Rizky. apakah big data bisa dijadikan suatu fenomena, Pak? Big data ya. Iya, Big data ininya apa? Apa ya? Bisa fenomena ya. Maksudnya kemunculan big data begitu ya. bukan, Eh, Pak, tentang suatu tren di big data gitu, Pak. oke. Jadi dikawinkan antara tren di big data dengan kebijakan yang ada itu linear atau tidak seperti itu, Pak. Iya, bisa bisa ya. Jadi irisan antara big data dengan kebijakan. Jadi yang unik itu ya, teknologi teknologi itu lebih cepat daripada aturan ya atau kebijakan. Nah, kalau big data adalah aturan atau sorry atau teknologi, berarti dia biasanya berkembang lebih cepat dari kebijakan yang dibikin begitu ya. Nah, apakah itu bisa diangkat ya? Sangat bisa ya, karena memang itulah yang membuat munculnya berbagai masalah baru ya ketika masyarakat belum siap terhadap teknologi, maka apa kebijakannya juga terlambat mengikutinya gitu. Gitu Rizky? Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak, izin bertanya. Boleh. Kalau misalkan kita ngambil penelitian yang banyak orang teliti misalkan tentang mall pelayanan publik, Pak, itu kan sudah banyak ya Pak di Kota Bandung. Salah satunya di Kota Bandung itu baru tahun 2020 kalau nggak salah itu baru ada mall pelayanan publik. Cuma dalam penelitian terdahulunya untuk mall pelayanan publik di Kota Bandung itu masih masih minim gitu Pak. Nah ini buat apa mengkorelasikan dengan post reward gitu sehingga kita bisa menghasilkan judul yang lebih inovatif itu strateginya kayak gimana ya Pak? Mall pelayanan publiknya mau dibikin di mana? Di Kota Bandung Pak. Si mall pelayanan publiknya udah ada belum? Udah jadi? Belum Pak, masih ragu Pak. Terus yang mau diteliti tentang mall pelayanan publiknya apa? Jadi Pak, dengan adanya mall pelayanan publik kan itu diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan satu pintu salah satunya gitu. Tapi kan dengan adanya mall pelayanan publik, mayoritas masyarakat yang dilihat di lapangan itu, jadi melihat mall pelayanan publik itu di benak masyarakat menengah ke bawah itu
seperti kayak mahal gitu Pak, susah dimasuki dan sebagainya kayak gitu Pak. Sehingga pelayanan publik ini belum bisa dirasakan oleh semua stakeholder di masyarakat begitu. Iya. Nah, eh, berarti kita harus memastikan dulu datanya nanti ada, gitu ya. Jangan kita meneliti yang datanya masih abu-abu gitu ya, masih belum tentu ada begitu. Karena nanti mungkin yang kita gali adalah respon masyarakat terhadap mall pelayanan publik begitu ya. Jadi kita kalau nanya ke masyarakat yang belum ada bendanya kan agak susah. Kita agak abstrak menjelaskannya. Jadi mungkin kalau menurut saya lebih baik eh, dipastikan dulu datanya tersedia, datanya ada. Kemudian kalau misalnya sudah ada datanya, maka bisa kita mulai. Kalau baru berupa prototipe yang akan kita bangun, kemudian kita bahas, em, apa ya, nanti lebih ke arah harapan begitu ya, atau lebih ke arah impian misalnya dari pimpinan daerah untuk memiliki mall pelayanan publik. Sedangkan masyarakat nanti menjadi menjadi tidak tidak terwadahi ininya, apa namanya, target-targetnya begitu ya. Begitu Bu, Bu siapa tadi Bu Siti ya? Baik Pak. Ya. Kalau yang udah ada di daerah mana Bu? Kalau yang Ibu jadikan contoh di daerah mana yang udah ada? Mohon maaf Pak, nggak terdengar Pak. Oh, kalau Ibu tadi kan bandingkan dengan kota Ibu yang sudah ada gitu ya, mall pelayanan publiknya ya. Nah, di mana tuh Bu? Kayak seperti di Jawa Tengah Pak. Oh, Jawa Tengah. Kalau Di di ini Bandung ya, Pak, di Bandung udah ada. udah ada Pak, kemarin baru diresmikan oleh Menteri Mahfud MD. Di Bandung. Iya, Oh, oke. Berapa lama Bu itu? dari tahun 2020 Pak. Oh, udah ada. Iya Pak. Oh, kalau udah ada tahun 2020 udah bisa. Karena kan yang penting datanya udah ada ya Bu. Dan respon Ya, masyarakat udah ada ya. iya Pak, kemungkinan. Cuma masih belum, kalau belum banyak itu kalau di Kota Bandung. Kan nanti mungkin kita didukung oleh penelitian terdahulu ya Pak. Oh, ya penelitian terdahulunya nggak harus kota Bandung kan Bu? Bisa dari kota lain juga boleh. Boleh. Iya, Yang penting kata kuncinya Bu. Yang penting kata siap Pak. kuncinya itu harus mall pelayanan publik. Gitu. Jadi dia keluar apapun, yang penting ada kata kunci mall pelayanan publik dibolehkan. Siap, berarti dicek dulu di post viewers gitu ya Pak. Iya, betul. Gitu ya Bu? Siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Enggak, Bapak Ibu masih ada ya? Izin Pak, saya Ya, lagi. enggak. Kalau misalnya kita ambil data kayak kan biasanya kita ngambil data itu kan dari misalnya instansi tertentu lah. Kalau Mm-mm. misalnya kita cuma ngambil data dari IDX gitu, bisa nggak Pak? Soalnya kebanyakan kan sektor industri ada datanya tuh di IDX itu Pak. Boleh Bu, bisa, Oh boleh, bisa itu ya? bisa. Oh iya. Data sekunder ya berarti ya Bu? Iya iya. Data kan ada yang sekunder, ada yang primer ya. Ah, Jadi kalau data sekunder dari bursa efek boleh, dari BPS boleh, ya iya iya. semacam itulah yang tinggal diambil boleh. Ada juga yang primer dari hasil wawancara gitu ya, atau menggunakan kuesioner untuk digali langsung dari sumbernya gitu. Boleh Bu, Kalau kalau misalnya datanya pure memang sekunder bisa itu Pak? Atau boleh, gimana? bisa Bu, Oh, boleh ya? boleh. Oh iya. Kalau 100% sekunder, bisa, Maksudnya semua datanya tuh ya diambil kayak di IDX, BPS gitu-gitu. bisa, Oh iya Pak. boleh. Makasih ya Pak. Ya, mangga Bu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, silakan.
Oke, kalau nggak ada, kita eh, kita ke halaman berikutnya ya. Hmm, jadi sesudah pendahuluan sudah selesai, kemudian kita ke rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah, pendahuluan, sama tujuan penelitian ini menjadi bagian yang saling melengkapi begitu ya. Kalau misalnya tadi rumusan masalahnya X1, X2, Y, dan Z, maka nanti rumusan masalahnya juga menjawab itu ya. Misalnya ada 4 X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, sorry. Y terhadap Z, X1, X2, Y terhadap Z. Nah, misalnya gitu ya rumusan masalahnya. Kemudian tujuannya adalah kalau dia ada 4, berarti tujuannya pun ada 4. Untuk mengetahui X1 terhadap Y, kalau ini kan dengan kata tanya ya. What, bagaimana misalnya. How, how. Ini X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, Y terhadap Z, dan X1, X2, Y terhadap Z. Ini mengetahui misalnya. Yang nantinya ini akan menjadi hipotesis kalau dia kuantitatif. Nah, kita. Jadi untuk bab satu sebetulnya yang ini menjadi suatu yang sangat krusial ya, pertama ini dan ini. Kadang-kadang eh, judul itu juga munculnya dari sini ya, kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga tidak saklek begitu. Nah, begitu Bapak Ibu untuk bab satu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Kemudian kalau tidak ada, kita ke bab 2. Bab 2 itu apa sih yang kita bahas di situ? Kita bagi bab 2 menjadi, misalnya ya, ini X1, X2, Y, Z. Kemudian di sini kita bahas mengenai apa ya? eh, Bab kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran tuh misalnya kita bahas mengenai X1, X2, Y, Z. Gitu ya, misalnya bentuk kerangkanya begini. Terus yang terakhir hipotesis. Hipotesisnya X1 terhadap Y, X2 terhadap X, Y terhadap Z, X1, X2, Y terhadap Z. Nah, misalnya begitu ya, bab bab 2.
Nah, jadi ada 3 komponen penting yang mungkin bisa kita bahas di sini. Kalau kita mau masukkan SMS di sini juga bisa ya. Nah, posisi SMS sebetulnya ada di atas ini kita, SMS. Jadi dia nanti mengalir begini ya, begini, begini, kemudian begini. Nah, gitu ya. Jadi nanti membahasnya dari X1, X2, YZ, SMS itu sebagai penelitian terdahulu, kemudian kerangka pemikiran kita bahas, kemudian hipotesis kita sampaikan. Nah, kurang lebih gambarannya gitu ya, Bu, Bapak Ibu, untuk bab 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah jelas, Bapak Ibu? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oh, udah jelas ya. Oke. Kemudian bagaimana kita membuat eh, apa ya? Kita membuat sebuah kerangka pemikiran yang baik. Biasanya kita buat kerangka pemikiran itu kan begini bentuknya. Kerangka pemikiran. Jadi pertama kita awali dengan grand teori ya. Teorinya kita sampaikan 3 tipe teori. Yang pertama grand teori, middle teori, sama applied teori. Gitu. Nah, grand teori misalnya ya, misalnya kalau tadi yang mengenai promosi fashion, misalnya grand teorinya siapa? Grand teorinya misalnya marketing oleh Philip Kotler misalnya, 1992 misalnya. Kemudian misalnya untuk middle teorinya kita pilih misalnya eh, kepuasan, promosi ya, promosi. Misalnya, sorry, promosi misalnya oleh Kertajaya 2002. Empat teorinya misalnya oleh teorinya misalnya oleh ini tentang direct marketing misalnya. Misalnya oleh Santoso 2010. Nah, misalnya ya kita. Jadi kerangka pemikirannya diawali dengan teori, yang mana yang kita bisa putuskan teorinya, yang ini ya. Jadi kalau saya gambarkan dari setiap variabelnya, nanti model dari teorinya untuk kerangka pemikiran itu nanti akan tergambar semacam begini ya. Misalnya di sini eh, apa tadi sih promosi apa aja tadi teh? Promosi, aduh kok lupa ya. Marketing, direct marketing. Eh, promosi, marketing, direct marketing. Yang apa? Grand teorinya marketing, Pak. Yang middle promosi. Oh iya, tuh, kalau gitu saya X1-nya tadi promosi ya. X2-nya apa tadi? Kualitas, Pak. Kualitas. Kemudian Y-nya
Y-nya apa tadi? Nyatat nggak? Saya lupa. Pendapatan ini Pak, BPRD. Oh, PDRB ya, Iya Pak. pendapatan ya. Kemudian Z-nya, Dampak terhadap tenaga kerja Pak, impact. tenaga kerja ya. Betul. Serapan tenaga kerja. Oke, jadi promosi, kualitas, PDRB, tenaga kerja. Ini juga kita kuatkan dengan teori-teorinya ya, yang tadi. Nah, kemudian kita ceritakan kaitan antara ini, antara masing-masing ini. Apakah dia kaitannya gini, gini, kemudian terhadap serapan begini. Jadi, di dalam kerangka pemikiran itu ada teori yang menguatkan dari siapa? Ini ya, teori-teorinya dari Grand, Middle, dan Apply-nya kalau bisa. Kemudian juga diceritakan hubungan antara ininya ya, promosi dan PDRB, teori penghubung namanya ya, gitu ya. Teori penghubung kalau ada ya, teori penghubung dan seterusnya kalau ada. Nah, jadi artinya kita bisa eh, membuat semacam kerangka pemikiran yang komprehensif yang bisa kita pertanggungjawabkan begitu ya, bahwa kita menulisnya berdasarkan teori dan apa? Dan itu sudah ada penelitian terdahulu yang memulainya. Begitu. Kurang lebih begitu, Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke ya. Tidak ini kalau tidak ada berarti eh, tinggal ininya aja ya, tinggal aplikasi dari menulisnya aja ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu mungkin bisa saya tugaskan saja untuk mulai menulis mengenai eh, tema tesisnya ya. Saya tulis di sini aja ya tugasnya ya. Yang pertama, Bapak Ibu mau menulis tema apa? Yang kedua, menggunakan metode apa? Yang ketiga, eh, kalau ada variabel, variabelnya apa? Kemudian kalau dia kualitatif, misalnya dia objeknya adalah kebijakan, kebijakannya apa? Kemudian kalau dia punya informan, informannya siapa? Nah, silakan Bapak Ibu untuk menulis itu ya, tuliskanlah eh, di ini aja deh, di chat aja lah. Silakan ditulis di chat. Eh, yang ini saya kasih waktu sekitar 10 menit lah. Silakan 10 menit Bapak Ibu untuk mulai tulis di kolom chat. Nanti saya akan berikan tanggapan atau masukan. Nah, enggak bisa ya, Bu? Bapak Ibu bisa ngetik ya? Ini semua bisa ngetik di ini ya, di chat. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, bisa. Oke. Enggak, silakan Bapak Ibu untuk action. Silakan.
Oke ya, sambil kita bahas, sambil menunggu yang lain, mungkin apa ada yang masih belum ada ide mungkin ya. Oke, kita mulai dari Rizky, evaluasi kebijakan pertanahan 45 sampai 2022 dalam mendukung UMKM kualitatif. Wah, ini berarti ini rangkaian sejarah gitu ya, Rizky ya? Gimana nih? Kurang lebih ini Pak, itu saling mengevaluasi dari kebijakan sebelumnya Pak. Jadi selalu di-upgrade gitu Pak, sampai tahun terkini Pak. Ada datanya? Datanya Ada ada ya? Pak, Tahun 45 ada? ada Pak. Ada ya? Oke, kalau ada aman lah ya. Jangan sampai nanti datanya nggak ada, jadi di tahun-tahun tertentu nanti nggak ada, jangan-jangan. Coba nanti dicek lagi. Ini deskriptif atau kualitatif? Kualitatif Pak. Ada wawancara ke narsumnya siapa? Narsumnya kementerian terkait dan akademisi Pak. Kerjanya di mana? Rizky memang kerja di situ. Oh bukan Pak, bukan di situ Pak. Tapi datanya aman ya? Tapi mudah-mudahan dengan yang saya tulis ini saya bisa bekerja di sana Pak. Harapan begitu Pak. Oh iya iya iya. Pintu masuk ke sana gitu ya? Betul Pak. Oke. Yang berikutnya Siti Nurhayati. Temanya analisis inovasi Mall Pelayanan Kota Bandung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Metodenya kualitatif, variabelnya inovasi, dan mall pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, dan kebijakannya Perpres nomor 89 2001 tentang pelayanan publik. Oke, kalau udah bikin gini kayaknya udah oke ya. Informannya masyarakat dan petugas mall pelayanan. Informannya kalau bisa yang dari pemerintah ya, kayak dinas terkait gitu ya. Siap, Dinas. siap, Pak. Kalau bisa Itu Pak, bupati. dibanyakinnya masyarakatnya atau dari instansinya, Pak? Kalau dia ngebahas kebijakan pemerintah ya, pemerintah kan formulator dari kebijakannya. Jadi kita mau meneliti tentang kebijakannya kita. Ini kitanya ini Pak, lebih concern ke pelayanan publiknya, Pak. Oh, kualitas pelayanan. Iya, Oh ya, masyarakat Pak. siap, Pak. Ya. Oke, ini udah sambil jalan nih kayaknya. Dian, Dian kok nggak ada tulisannya. Mela, pengaruh customer relationship dan service quality terhadap cost ya, cost retention pada industri kreatif subsektor kuliner studi pada restoran kelas menengah di Kota Bandung. Temanya marketing, metode kuantitatif, variabelnya S1, S2, Y. Cost retention itu apa maksudnya? Customer retention itu ya. Maksudnya customer retention, Pak. Oh iya ya, bukan cost ya, customer retention ya. Informannya customer restoran dan pemilik restoran. Oke. Berapa ini kira-kira populasinya sampelnya? Paling nanti saya lihat dulu data jumlah restoran yang ada di Bandung berapa. Oke, udah mulai riset awal ya, udah ya. Oke, kemudian Del Piero Hegelia, temanya Iya, kebijakan forum penataan ruang, metodenya iya Pak. kualitatif, variabelnya kebijakan dan forum penataan ruang, increment kebijakan Permen ATR BPN nomor 15 tahun 2021, informannya akademisi. Ini Betul Pak. dari kebijakan publik ini, Del Iya Piero. Pak. Iya Pak. Oh, apa? Implementasi atau evaluasi atau apa ini ceritanya? Kalau misalkan soal itu saya belum nentuinnya Pak, cuman kemungkinan besar di
evaluasi karena nanti teori yang mau dipakai soal incremental. Incremental ya. Oke, ke incremental kebijakan forum tata ruang ya. Di Iya mana betul Pak. lokasinya? Kalau sejauh ini sih saya belum, kalau untuk pengennya sih Pak, saya pengennya kan ini permen ya Pak ya. Ya. Jadi sebisa mungkin seluas mungkin sih Pak. Kalau misalkan bisa tingkat nasional nasional, tapi kalau misalkan dianggap terlalu luas, nanti paling eh, di kota Pak. Kota ya. Oke, sip. Iya, Tinggal jalan ya. Yang berikutnya iya Pak. Fitria. Ya, Fitria strategi implementasi kebijakan skema pembiayaan ekraf. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Subsektor Animasi Kota Bandung. Metode AHP informannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Komunitas Animasi. Nah, ini udah oke banget. Ini udah mantap nih ya, Fitria tinggal action ya, ini udah lengkap. Sampai ke informannya udah teridentifikasi ya. Oke, Fitria. Baik Pak, terima kasih. Ya, kemudian Musdalifah. Analisis penerapan model Pentahlik dalam pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung, metode kualitatif variabel model Pentahlik, pengembangan ekraf kebijakan nanti disesuaikan. Oke. Variabelnya Pentahelix. Kalau ini ada yang meneliti tentang ekonomi kreatif, bisnis kreatif, dan industri kreatif, jangan lupa cari jurnal saya ya. Dan jangan lupa Oh, disitasi siap, ya. Jadi siap, saya, Pak. ya, jadi biar saya citasinya jadi banyak ya. Silakan disitasi kalau jurnal saya. Siap, O- Pak. Oke, Musdalifah kayaknya udah oke. Dwi, mau liati tema Iya, penerapan Pak. fleksibel working arrangement terhadap kinerja dan work-life balance ASN di BRIN. Metode kuantitatif variable flexible working arrangement, kinerja ASN, work-life balance. Ini kuantitatif pengaruh ini terhadap ini nggak? Iya, Pak. Iya ya, pengaruh X1-nya apa? Pengaruh Fleksibel. flexible working arrangement terhadap kinerja dan work-life balance-nya, Pak. Y-nya 2. Y-nya 2. Oh iya, iya. X-nya cuma 1. Rencananya begitu, Pak. Jarang model gitu tuh ya. Biasanya X-nya 2, Jarang ya, Y-nya Pak. 1. Ini Y-nya 2 ya. Coba nanti cari metodologi yang pas ya. Kalau 2Y ini gimana Ya, Pak. caranya nih? Oke ya. Jadi variabel dependennya justru 2 begitu ya, dibanding independennya cuma 1 ya. Oke, tapi ini keunikannya silakan dilanjutkan ya, Dwi ya. Kemudian Iya, Basir, terima kasih, Pak. Basir, where are you, Basir? Ups and down. Ya Pak, Okay, ups and down of human participation in the civil service. Case study of Afghanistan 2001, 2023, method quantitative case study, variable, gender, education, leadership, culture, norm, and tradition, informant, people, especially in concentration on women. Why you choose women, Basir? because this is a gender issue. Mhm. Because women in Afghanistan do not have the vision for and the informants are women, people, and also organizations who are working for women in Afghanistan. Okay. You will back to Afghanistan to take the sample, or you will remote from here? I will do it remotely because it's not possible for me to go and come back. Okay. So how is it a questionnaire? You will spread the questionnaire to the sample, or you will interview the informant? Although I didn't take the decision, I have not taken the decision yet, but I would prefer to do a Zoom. I can do the interview via Zoom. If not possible, I will have some individuals who are working in Afghanistan, and I will do it via other people. Okay, that's good, yeah. Okay, hope it's will be okay, Basir. Very good, very good.
Thank you, Pak. Thank Oke. you. Kemudian Gina Melani Rizky, temanya efektivitas pelaksanaan self-assessment system terhadap kualitas pelayanan pajak demi peningkatan kepatuhan WPOP di KPP. Metodenya kualitatif, variabelnya efektivitas, kemudian apa nih? Self-assessment system, kualitas pelayanan pajak, dan kepatuhan WPOP. Kebijakannya nggak ada yang dibahas, ini berarti dari apa ya? Administrasi publik ya? Informannya, Iya, Pak. ya, keinformannya petugas KPP, Pratama, dan WPOP. Oke, kenapa pajak Gina? Memang kerja di sana? Enggak sih, Pak. Cuman waktu skripsi juga ngambil judul juga dari tentang pajak gitu. Jadi mau ngelanjutin aja, ngembangin lagi gitu. Di kota apa ini? Di Kota Pekanbaru, Pak, di Riau. Oh, di Riau ya. Ya. Oke, tapi sekarang lagi di Bandung posisinya. Iya, sekarang lagi di Bandung, Pak. Oh, ya. Nanti pulang ke sana cari data. Iya, iya, Pak. Oh ya, sekalian mudik ya. Oke, berikutnya Ya, terima kasih, Paramita Pak. ya, Paramita Prima, tema implementasi program bantuan pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrim masyarakat pesisir. Metode kuantitatif, variabel bantuan pemerintah, kesesuaian penyaluran BP, bantuan pemerintah, pendapatan masyarakat pesisir. Informan Itjen KPP, KKP, Koordinator Monet Ditjen Perikanan Tangkap, Koordinator Monet, wah ini udah ahli banget nih. Paramita kerja di situ ya? Iya Pak, saya kerja di KKP Pak. Oh iya, tinggal tanya bos ya. Tapi kuantitatif ini gimana ceritanya? Gimana, apa yang jadi apa terhadap apa ini? Ya sebenarnya kan apakah program bantuan pemerintah itu berhasil meningkatkan pendapatan gitu Pak? Apakah yang pertama, apakah sesuai tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran? Saya sebenarnya pengen lihat itu Pak. Kemudian apakah dia efektif dalam menurunkan pendapatan? Cuma lokasinya memang saya belum memutuskan itu. Oh, gimana? Em, sampai jam 3? Enggak. Oh jam. Sebentar ya Bu Ibu, sebentar. Saya ada tamu sebentar.
Salam. Oke, Paramita. Jadi di sini implementasi bantuan pemerintah kelautan dan perikanan ya. Terus kuantitatif apa terhadap apa ini? Program bantuan pemerintah dan kesesuaian penyaluran bantuan Mm-mm, pemerintah. terhadap peningkatan pendapatan, Pak. Pendapatan ya. Mm-mm. Informannya izin KKP. Biasanya kalau kuantitatif si informannya biasanya nggak terlalu penting ya. Maksudnya kita cuma meneliti secara statistik gitu. Tapi Iya. rekomendasi saya kualitatif aja. Oh gitu, Kualitatif Pak. yang nanti ditanya kepada informannya gitu. Hmm, Gitu ya. boleh, Pak. Oh, baik, Ya, Pak. kebayang ya. Jadi kalau kuantitatif nanti teori antara implementasi program bantuan pemerintah itu nanti secara teori mungkin masih sedikit kayak gitu ya. Oh gitu, Pak, ya. Penurunan angka kemiskinan ekstrim juga makin dikit. Nah, gitu. Oh gitu, baik. Baik, Pak. Nanti saya baca-baca lagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Kemudian efektivitas aplikasi di Dukcapil Biro ini Ari ya, Ari Asari. Ya, Pak. eh di Dukcapil Biru terhadap kesadaran masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan dan percepatan pencatatan administrasi kependudukan. Kualitatif, variabelnya kepuasan pemohon, kualitas pelayanan, pencapaian pencatatan, dan seterusnya. Pemohon masyarakat. Oke, oke ya. Jadi ini masalah kepuasan ya, kepuasan masyarakat gitu ya. Ya, efektivitas juga, Pak. Kurang nih. Efektivitas. Iya, Oke. Pak. Oke, good. Kemudian sidik tema pendidikan, metode kualitatif. Ah, ini kayaknya belum ada bayangan ya, sidik ya. Belum kebayang ya, sidik ya. Program MBKM dari universitas. Gimana Pak? Ini udah kebayang apa judul temanya? Jadi ini lebih ke ini sih Pak, evaluasi Pak, evaluasi Mm-mm. kebijakan ini. Karena kan saya ngambilnya itu dari fenomena yang hadir itu Pak, bahwa kebijakan ini itu khususnya di para akademisi menjadi satu kritik gitu Pak. Karena kan Mm-mm. saya kebetulan S1-nya dari pendidikan kayak gitu, makanya ya saya terpikirkan untuk ya ini karena banyak pertentangan di para akademisi gitu kan, makanya ini tertarik untuk membahas kebijakan MBKM ini gitu. Iya, iya, oke. Oke ya. Oke, ya ini tema yang hits ya. Mudah-mudahan datanya ada dan teori yang pendukungnya juga ketemu ya, supaya nggak jadi sulit karena model baru dari program pendidikan gitu ya. Oke, kita lanjut. Dian Primasela, analisis ketersediaan dan pemanfaatan RTH sesuai PUU di Provinsi Jambi, kualitatif, kemudian ketersediaan pemanfaatan RTH, kebijakan permen, ATR, dan sebagainya. Oke, kualitatif informasi siapa ini? DLH, PDP, UPR. Kepala dinasnya mungkin ya? Di bidang yang menaungin terhadap RTH itu, Pak. Mm-mm. Dari Bidang mana? DPUPR dari bidang Oh, tata bidang ya? ruang. Bidang ya, langsung ke bidang ya? Ya, Pak. Oke, bisa lanjut. Kemudian Eldad Kalis, peranan pemerintah dalam pengentasan stunting di Kota Bandung. Kualitatif Perpres 72/2021 penurunan stunting. Informannya masyarakat dan dinas terkait. Oke, ini topik ini juga hits ya. Stunting dan datanya udah banyak saya pikir. Dan bukan cuma di ilmu sosial ya, termasuk di sini dari kesehatan gitu ya. Datanya emang kerja di sini, ini Eldad Bukan, Pak. di Meng- datanya Mengangkat bisa. saja, Pak. Oh, data bisa ya nanti ya. Iya, Pak. Oh, oke. Oke, sejauh ini baru ini yang menyampaikan, nanti silakan yang lainnya bisa menyampaikan juga ya. Oke, kalau sudah mungkin cukup hari ini kita eh, akhiri saja. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan ya. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah buatlah Bapak Ibu eh, tulisan mengenai disertasi ini paling enggak 5 halaman yang isinya latar belakang dan tujuan dari risetnya, gitu ya. 5 halaman
latar belakang dan tujuan riset. Begitu ya. Silakan untuk menulis, mulai menulis dan apa namanya? Nanti kita nanti dikumpulkan di minggu depan. Oke, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Cukup ya? Oke, kalau Izin, sudah Pak. ya. Yang untuk tugas tadi itu gambarannya itu kayak pendahuluan gitu ya, Pak? Ya. Pendahuluan, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian. Oh, siap-siap, Pak. Ya. Oke, nuhun, Pak. Pakai metode yang tadi ya, dari umum ke khusus. Kemudian kalau bisa bikin SMS atau office viewer dimasukkan aja di situ. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada ada penelitian terdahulu, resumenya bisa masukkan ke situ. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.